Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan tugas risk management dari COVID-19. Disusun oleh kami, yaitu Farhan Nugraha Pratama, Muhammad Fikri Nafi, Rizky Ramadan, dan saya sendiri, Muhammad Syarwi Wirawan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang analisa risiko. Pertama-tama kita contoh dari pengembangan aplikasi. Dari awal proyek, kita mempunyai tugas pembentukan tim. Dalam pembentukan tim tersebut memiliki risiko, yaitu banyak orang di dalam satu ruangan dan mengakibatkan COVID-19 atau coronavirus menyebar dan menular. Kemudian, penentuan stakeholder dan scope memiliki risiko klien tidak bisa menentukan orang yang akan terlibat dalam proyek ini, mengakibatkan aplikasi tidak bisa dibuat dan digunakan. Langkah selanjutnya adalah perencanaan proyek. Dalam perencanaan proyek terdapat pembuatan project charter. Dalam pembuatan project charter memiliki risiko, yaitu dalam pembuatan, jika tidak adanya tim di dalam suatu ruangan, maka project charter tidak bakal bisa dibuat. Kemudian adalah pembahasan project charter. Memiliki risiko, yaitu banyak orang berkumpul dalam satu ruangan, mengakibatkan COVID-19 menyebar dan menular. Kemudian adalah project charter final. Memiliki risiko, yaitu klien tidak puas, mengakibatkan perbaikan dari project charter. Yang kemudian adalah project charter disetujui, memiliki risiko pada saat proses persetujuan dilakukan dalam ruangan dan melibatkan banyak orang, mengakibatkan COVID-19 menyebar dan menular. Kemudian ada analisis requirement. Dalam analisis requirement memiliki langkah, yaitu pengumpulan data. Di dalam pengumpulan data memiliki risiko, yaitu mencari data di semua tempat dan orang yang sudah maupun belum pernah terlibat. Akibatnya, COVID-19 menyebar dan menular. Langkah selanjutnya adalah fungsional dan non-fungsional, yaitu risikonya melibatkan beberapa orang untuk melakukan suatu analisa di satu tempat. Akibatnya, COVID-19 menyebar dan menular. Berikutnya dalam pengembangan aplikasi adalah implementasi proyek. Implementasi proyek terbagi menjadi desain. Desain memiliki dua langkah, yaitu pembuatan database. Pembuatan database memiliki risiko sebagai berikut: perbedaan antara data klien dan mengakibatkan aplikasi tidak sesuai dengan apa yang diminta klien. Kemudian di dalam desain terdapat desain yang termuka, memiliki risiko, yaitu klien tidak menyukai desain yang kita buat. Akibatnya, mengulang pembuatan desain yang termuka. Selanjutnya adalah pembuatan coding. Pembuatan coding memiliki risiko adalah pembuatan terlalu lama dari rencana, mengakibatkan klien tidak puas dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya adalah testing. Testing terbagi menjadi tiga, yaitu pertama adalah unit testing, memiliki risiko adanya bug, mengakibatkan aplikasi bekerja tetapi tidak sesuai dengan keinginan. Berikutnya adalah integration testing. Risikonya adalah adanya bug, aplikasi bekerja tetapi tidak sesuai dengan keinginan. Kemudian adalah system testing. Risikonya adalah adanya bug, mengakibatkan aplikasi bekerja tetapi tidak sesuai dengan keinginan. Selanjutnya dalam implementasi proyek terdapat dokumentasi. Memiliki risiko, yaitu tidak semua aktivitas dibuat dokumentasi, mengakibatkan maintenance yang dilakukan akan sulit. Yang terakhir dari pengembangan aplikasi adalah akhir proyek. Yang pertama-tama adalah maintenance. Risikonya adalah tidak dilakukan dokumentasi waktu pembuatan coding, mengakibatkan sulit untuk melakukan maintenance. Selanjutnya adalah penyusunan laporan akhir. Risikonya adalah dokumentasi tidak lengkap, mengakibatkan laporan tidak lengkap dan akan diragukan oleh klien yang memintanya. Dan yang terakhir adalah project selesai. Kedua, yaitu menilai risiko. Dalam tugas kali ini kita melakukan penilaian risiko dalam COVID-19. Dalam tabel ini terdapat kegiatan, likelihood, dampak, dan jenis risiko. Yang pertama-tama dari awal proyek.
Hal proyek terjadi berbagi menjadi pembentukan tim dan penentuan stakeholder dan penentuan skop. Di dalam penentuan tim, likelihood-nya merupakan angka 4, dampaknya merupakan 4, lalu menghasilkan jenis resiko ekstrim. Kemudian, penentuan stakeholder dan penentuan skop. Hal ini mempunyai likelihood yaitu 2 dan mempunyai dampak 2 yang menghasilkan jenis resiko sedang. Berikutnya adalah perencanaan proyek. Dalam perencanaan proyek terdiri dari 4 langkah. Yang pertama adalah pembuatan project charter. Di dalam pembuatan project charter, kita memiliki likelihood adalah 1 dan dampaknya adalah 3. Dan dengan ini jenis resikonya adalah rendah. Kemudian adalah pembahasan project charter. Pembahasan project charter ini memiliki likelihood senilai 4 dan dampaknya 4. Jenis resikonya adalah ekstrim. Yang ketiga adalah project charter final. Project charter final memiliki nilai likelihood 2, memiliki nilai dampak 4, dan memiliki jenis resiko sedang. Yang terakhir adalah project charter disetujui. Dalam project charter disetujui memiliki nilai likelihood adalah 4, dampak adalah 4, dan jenis resiko adalah ekstrim. Selanjutnya yang ketiga adalah analisis requirement. Di dalam analisis requirement terdapat pengumpulan data. Pengumpulan data memiliki nilai likelihood adalah 4, dampak 4, dan jenis resiko ekstrim. Kemudian setelah pengumpulan data terjadi fungsional dan non-fungsional. Memiliki likelihood adalah 3, memiliki nilai dampak 4, dan memiliki jenis resiko ekstrim. Selanjutnya adalah implementasi proyek. Implementasi proyek terdapat desain. Di dalam desain tersebut memiliki pembuatan database. Pembuatan database tersebut memiliki nilai likelihood adalah 1 dan memiliki dampak 4, menghasilkan jenis risiko sedang. Kemudian adalah desain antarmuka. Desain antarmuka tersebut memiliki nilai likelihood 3, memiliki nilai dampak 2, dan memiliki jenis risiko sedang. Selanjutnya adalah pembuatan coding. Dalam pembuatan coding terdapat nilai likelihood yaitu 2 dan memiliki nilai dampak 4, menghasilkan jenis risiko yang tinggi. Kemudian adalah testing. Dalam testing terdapat unit testing. Memiliki nilai likelihood 2, memiliki nilai dampak 4, dan memiliki jenis risiko tinggi. Selanjutnya di dalam testing terdapat integration testing. Memiliki nilai likelihood 2, memiliki nilai dampak 4, dan yang terakhir memiliki jenis risiko tinggi. Kemudian adalah sistem testing. Dalam sistem testing terdapat nilai likelihood-nya 2, nilai dampak 4, dan jenis risiko adalah tinggi. Selanjutnya adalah dokumentasi. Dalam dokumentasi memiliki nilai likelihood 2, memiliki nilai dampak 2, dan menghasilkan jenis risiko yang sedang. Yang terakhir adalah akhir proyek. Dalam akhir proyek terdapat maintenance. Maintenance memiliki nilai likelihood 2, memiliki nilai dampak 3, dan menghasilkan jenis risiko sedang. Selanjutnya adalah penyusunan laporan akhir. Dalam penyusunan laporan akhir memiliki nilai likelihood 3, nilai dampak 4, dan menghasilkan jenis risiko ekstrim. Selanjutnya adalah proyek selesai. Dalam proyek selesai tidak terdapat likelihood, tidak terdapat dampak, dan tidak terdapat resiko, sesuai dengan yang sebelumnya. Yang selanjutnya adalah respon terhadap resiko. Di dalam laporan ini kita menyediakan kejadian beserta responnya saat melakukan pengembangan aplikasi dan terjadi suatu kejadian. Yang pertama, terdapat anggota tim yang berada di dalam satu ruangan yang sama sehingga meningkatkan kemungkinan penularan virus. Memiliki jenis resiko yaitu rendah. Respon yang harus kita lakukan dalam kejadian tersebut adalah avoid, yaitu menggunakan aplikasi untuk melakukan video call untuk melakukan pembahasan. Jadi kita harus melakukan menghindari pengumpulan
anggota tim dalam satu ruangan dengan cara video call. Kejadian selanjutnya adalah klien tidak bisa menentukan orang yang akan terlibat dalam proyek. Jenis resikonya adalah tinggi. Responnya adalah mitigate, yaitu memberikan opsi lainnya. Kemudian kejadian berikutnya adalah terdapat anggota tim yang berada dalam satu ruangan yang sama sehingga meningkatkan kemungkinan penularan virus. Jenis resiko kali ini adalah rendah. Respon yang kita harus lakukan adalah avoid atau menggunakan aplikasi untuk melakukan video call untuk melakukan pembahasan. Selanjutnya adalah kejadian terdapat anggota tim yang berada dalam satu ruangan yang sama sehingga meningkatkan kemungkinan penularan virus. Jenis resikonya adalah rendah. Respon yang harus kita lakukan adalah avoid dengan menggunakan aplikasi untuk melakukan video call untuk melakukan pembahasan tersebut. Kejadian berikutnya adalah klien tidak puas dengan proyek charter yang telah dibuat, memiliki jenis risiko yang tinggi. Respon yang harus dilakukan adalah avoid, yaitu merancang sesuai dengan kebutuhan klien dari awal pembuatan proyek charter. Kejadian selanjutnya adalah mencari data di semua tempat dan orang yang sudah atau maupun belum pernah terlibat. Hal ini memiliki jenis risiko tinggi. Respon yang harus kita lakukan adalah avoid dengan memanfaatkan kegiatan-kegiatan yang tidak memerlukan kontak fisik dengan manusia. Contohnya adalah kita melakukan sharing data di internet atau memintanya pada pusat data yang tersedia. Kemudian adalah kejadian yang berikutnya adalah terdapat manusia yang berada dalam satu ruangan yang sama sehingga meningkatkan kemungkinan penularan virus. Memiliki jenis risiko rendah. Respon yang harus kita lakukan adalah avoid, yaitu menggunakan aplikasi untuk melakukan video call untuk melakukan pembahasan. Kemudian adalah pembuatan terlalu lama dari rencana yang sudah ditentukan. Memiliki jenis risiko yang tinggi. Dan respon yang kita lakukan adalah transfer dengan menambah sumber daya manusia. Kejadian berikutnya adalah perbedaan antara data yang Anda memiliki jenis risiko tinggi. Respon yang harus kita lakukan adalah avoid, yaitu dengan memastikan integritas data. Kejadian yang berikutnya adalah klien tidak menyukai tampilan termuka. Hal ini memiliki jenis risiko tinggi. Respon yang harus kita lakukan adalah avoid, yaitu merancang sesuai dengan kebutuhan klien dari awal perjanjian. Kejadian berikutnya adalah terdapatnya bug. Hal ini memiliki jenis risiko tinggi. Hal ini pun harus dilakukan dengan respon, transfer, dan memberitahukan kepada programmer untuk memperbaiki kode. Kejadian berikutnya adalah terdapatnya bug. Hal ini memiliki jenis risiko tinggi. Respon yang harus dilakukan adalah transfer dan memberitahukan kepada programmer untuk memperbaiki kode. Selanjutnya adalah terdapatnya bug. Terdapatnya bug memiliki jenis risiko yang tinggi. Respon yang harus kita lakukan adalah transfer dan memberitahukan kepada programmer untuk memperbaiki kode. Kejadian selanjutnya yaitu tidak semua aktivitas didokumentasikan, memiliki risiko rendah. Dan respon yang kita lakukan adalah transfer, menambahkan sumber daya manusia yang mengurus untuk mendokumentasikan. Kejadian berikut adalah terdapatnya bug. Hal ini memiliki jenis risiko yang tinggi. Respon yang harus kita lakukan adalah avoid dengan melakukan dokumentasi untuk memudahkan jika ada maintenance. Selanjutnya adalah kejadian tidak semua aktivitas didokumentasikan. Hal ini memiliki risiko rendah. Responnya adalah transfer, menambahkan sumber daya manusia yang mengurus untuk mendokumentasikan. Yang terakhir adalah proyek tidak berhasil sesuai dengan rencana jadwal. Hal ini memiliki risiko tinggi. Respon yang kita lakukan adalah accept, menerima keadaan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.